you and me, oh, oh, you and me, 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 oh, you and me. Assalamualaikum, kali ini saya mendapatkan motor Scoopy Donat. Ini motor Scoopy Donat ya guys. Saya mendapatkan ini, kendalanya tidak ada kendala sih, cuma servis ringan dan ganti oli MPX. Ini olinya MPX 2 AHM Oil, oli sangat bagus. Ini motornya Scoopy, kalau di daerah saya bilangnya Scoopy ESP Donat. Nanti kita mau membongkar CVT-nya itu, kata pemiliknya endut-endutan, kayak dangdut aja. Kita buka dulu guys. Nanti ini kendala motornya sudah terpantau semua, motornya juga udah terpantau, modelnya kayak gini, kendalanya juga ya gitu semua pastinya. Terutama kita membuka filternya dulu, kita cek apakah filternya itu masih layak dipakai atau enggak, atau diganti atau gimana. Kita cek dulu. Ya, ini filternya sudah kelihatan, filternya kotor banget. Ini sudah 3 bulan tidak servis, kata yang punya. Box filternya bersih, cuma filternya kotor aja. Barangkali cuma dibersihin aja itu. Kita buka baut CVT nya dulu memakai T8. Bautnya yang tengah itu harus hati-hati ya guys, karena kalau kita muternya nggak hati-hati itu bautnya kalau selek di tengah itu sulit membukanya. Ya, ini kondisi sudah kita buka, ternyata seal crack asnya bocor. Seal crack as bocor. Ini ceprot semua. Bahasanya ini ceprot bos, nyepret. Nah ini kok olinya pada bocor, padahal ini motor baru, kondisi baru, kok sampai kayak gini. Itu gimana pemakaiannya bapak? Nah 3 bulan, 4 bulan nggak ganti oli, nggak servis ini kayaknya nih. Kalau tiap bulan mah nggak mungkin kendalanya kayak gini. Kita buka CVT-nya, kita memakai tracker. Itu kuncinya 19. Baut 19, kunci 19. Panbel tidak ada kendala, panbelnya masih bagus. Panbelnya tidak ada kendala guys. Kita buka rumah lollernya. Apakah rumah lollernya itu pada oblak apa enggak? Kita buka dulu, kita cek dan recheck. Rumah loler bagus, tapi rumah lollernya aman-aman aja. Ini pada bocor ya guys. Ternyata seal crack asnya aman yang depan, yang belakang juga aman. Tapi kok ada rembesan oli, ini oli dari mana ya guys?
Oh, ternyata itu dari sil-silnya rembes guys, enggak bocor tapi rembes. Nih rembes cuma sedikit tapi basah ya guys ya. Kita cuci rumah lolernya yang tadinya kena oli supaya bersih. Kita cuci memakai bensin. Kalau ngambil bensin jangan nanggung-nanggung guys, kalian aja satu kali pakai. Itu ada rumah loler, ada CVT, itu kita bersihin semua supaya tidak licin ya guys, karena kena oli. Dan jangan lupa fishletnya itu kan ada 3 fishlet, yang warna hitam-hitam itu namanya fishlet. Itu kalau longgar kita ganti aja guys, soalnya itu kalau nggak diganti, kalau longgar ya, itu pada pemasangan nanti bunyinya tek 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 gitu. Jadi kalau emang sudah jelek fishletnya kita ganti aja. Ini kondisi sudah saya cuci semua, rumah loler, mangkok CVT, fishletnya juga. Dan kita juga cuci ini baknya yang penuh dengan oli tadi. Kita bersihin sampai bersih ya guys, supaya tidak licin dan tidak selip nantinya kalau kena panbel. Kalau udah bersih seperti ini, udah kita semprot pakai kompresor. Lalu kita bersihin filter udaranya yang tadinya kotor banget. Ini udah sending, kita bersihin, udah bersih. Tinggal baknya doang. Ini tinggal tutupnya ya, yang belum dibersihin. Lalu kita amplas bagian puli yang depan itu. Kita amplas bagian puli. Kenapa guys? Setiap kita servis itu kita amplas karena di situ banyak oli, jadi selip, licin. Jadi kita menggunakan amplas biar panbel itu sama rumah lolernya itu biar bisa ngegigit guys. Jadi tarikan awalnya itu tidak selip, sebab kendala selip itu sil krekasnya pada bocor, pada rembes, jadi kena panbel selip dia. Dianjurkan kalau servis itu 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Jadi rusak nggak rusak itu harus dikontrol. Kayak panbel kita kontrol, rumah loler kita kontrol. Gitu guys, bukannya servis tiap bulan, bukannya kayak gitu. Servis itu ya juga dicekin semua, entah apanya yang rusak gitu. Jadi orang-orang yang awam itu biar tahu apa sih yang diservis motor matic itu, kayak gitu. Jadi ini rumah loler saya amplas biar supaya tidak licin, tidak selip. Lalu lubang
rumah roller itu yang tempat pen ya, tempat shock, kita kasih grease karena di situ rumah roller itu gerak. Ketika kita ngegas itu gerak guys, maju mundur. Jadi biar gesekannya itu biar nggak terkikis, biar nggak termakan. Sama memasang rollernya itu harus tahu jangan sampai kebalik. Nah yang satu kan ketutup, yang satu itu berlubang. Yang bagian berlubang itu di dalam guys, jangan sampai kebalik. Lalu kita pasang, kalau sudah sesuai kayak gini, udah bener semua, kita pasang. Usahakan jangan sampai kena bensin ya guys, atau kena grease, kena stempet, apa itu bahasanya. Udah saya sebutin, namanya daerah itu bahasanya berbeda-beda. Ada yang nyebut grease, ada sebut stempet ya. Aslin juga ada. Kita pengencangan, kita ganjal ya bagian dalam. Emang saya tidak pernah kencengin baut, tidak pernah memakai impact. Karena kalau memakai impact itu, kalau buat pemula, kalau nonton video ini, itu dia nggak tahu gitu. Tapi kalau pakai manual, walaupun tidak ada impact, kita masih bisa jalan. Tidak diharusin memakai impact gitu loh. Kita kencengin baut CVT-nya itu yang baut 19 ya guys. Kita pakai tracker. Kalau sudah kenceng kayak gini, lalu kita tes nyalain. Motornya Scoopy ya guys, Scoopy donat. Ini sudah kita nyalain mesinnya, lalu kita tutup kembali. Dan jangan lupa buat pemula, kalau bongkar-bongkar motor matic, bautnya jangan sampai lebih atau jangan sampai tersisa. Dan kalau kencengin baut jangan sampai terlalu kenceng, soalnya baut bak CVT itu rawan patah. Makanya saya tidak pernah memakai impact, karena kalau terlalu kencang sedikit bautnya pasti patah guys. Jadi lebih baik kita itu memakai manual, biar pemula-pemula itu biar bisa, tidak diharusin memakai impact.
Tuh bautnya masih satu ya guys, yang belum kepasang ya. Tuh yang bawahnya juga belum. Ini bagi pemula biar tahu kalau di bawah itu ada bautnya banyak sekali guys. Biasanya yang pemula-pemula kayak gitu bautnya pada ketinggalan, bautnya tersisa, bautnya lebih. Karena dia tidak teliti, bautnya yang di bawah itu belum terpasang. Ya, ini sudah terpasang semua bautnya. Kondisi ban juga muter. Tarikan di awal pasti enteng. Ini sudah selesai, kita semprot memakai karbu cleaner ya guys. Lalu filternya kita pasang kembali. Filter sudah kita bersihin, kita pasang kembali. Lalu kita bautin, bautnya jangan sampai tersisa guys. Itu baut yang bagian bawah biasanya itu yang sering lupa. Kalau atas saya jamin tidak akan lupa, tapi kalau yang bagian bawah pasti pada lupa. Ini kondisinya motornya Scoopy Donut ESP sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum.